Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan salah satu simulator online yang memang sangat mudah digunakan untuk kita mensimulasikan project-project IoT gitu ya. Nah, langsung saja kita akan menggunakan simulator online ini bernama Walkui. Nah, untuk masuk atau membuat account di Walkui ini, hal pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah kita kunjungi dulu websitenya gitu. Rekan-rekan silahkan tuliskan kata kunci Walkui. Oke, dan rekan-rekan silahkan masuk ke walkui.com. Ya, nah ini adalah tampilan dari Walkui. Jadinya sekali lagi Walkui ini adalah simulator online yang memungkinkan kita mensimulasikan berbagai jenis development board di sini. Ada development board Arduino gitu ya, ESP32, Raspberry Pi Pico gitu ya, STM32 dan lain-lain gitu ya. Selain itu juga Walkui ini juga support berbagai jenis bahasa pemrograman yang populer gitu ya. Memang menggunakan Rust misalkan atau MicroPython gitu ya, atau mungkin menggunakan Arduino framework itu juga memungkinkan. Selain itu juga rekan-rekan juga bisa mendapatkan versi pro-nya gitu ya, walaupun mungkin di tutorial-tutorial selanjutnya kita akan menggunakan versi free-nya saja gitu ya. Selain itu juga di Walkui ini selain rekan-rekan bisa mensimulasikan berbagai jenis development board ini gitu ya, Walkui juga memang sudah disupport berbagai komponen penunjang ya, seperti sensor, ada aktuator gitu ya, ada display atau layar gitu ya, dan sebagainya. Sehingga memang dengan menggunakan Walkui ini kita bisa mensimulasikan atau belajar gitu ya, bagaimana membuat project-project microcontrollers atau project-project IoT gitu ya, tanpa harus memiliki perangkat kerasnya terlebih dahulu gitu ya. Tetapi memang sekali lagi karena Walkui ini bersifat simulasi gitu ya, mungkin kita akan mendapatkan beberapa keterbatasan gitu ya. Salah satunya mungkin keterbatasan dalam mengakses uh, berbagai jenis sensor gitu ya, atau berbagai jenis aktuator, karena memang sekali lagi tidak semua sensor atau aktuator gitu ya tersedia di Walkui ini gitu ya. Ya, langsung saja ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan banyak menggunakan ESP32 gitu ya. Sehingga board yang rekan-rekan pilih gitu ya di Walkui ini ya tentunya nanti adalah jenis ESP32. Sebelum itu kita harus membuat akun Walkui kita. Dan untuk membuat akun Walkui gitu ya, rekan-rekan hanya memerlukan email aktif saja gitu ya, dimana dengan adanya email aktif ini gitu ya, teman-teman sudah bisa membuat akun Walkui secara free gitu ya. Sehingga rekan-rekan tentunya bisa menggunakan berbagai jenis fitur yang sudah tersedia di Walkui ini. Nah, langsung saja ya, rekan-rekan silahkan sign in on or sign up gitu ya, karena kita sebelumnya belum memiliki akun Walkui ya, tentunya nanti kita harus melakukan sign up gitu ya. Langsung saja ya, saya klik sebelah kanan atas ini. Untuk mempermudah kita gitu ya, langsung saja rekan-rekan gunakan akun Google atau email Google masing-masing ya. Oke. Ya, saya akan memilih salah satu email di sini. Ya, saya akan mendaftar dengan email aktif gitu ya. Oke, lanjutkan. Ya,
Dan sekarang kita sudah berhasil mendaftarkan email kita gitu ya. Selanjutnya rekan-rekan bisa membuat satu project gitu ya. Misalkan project ESP32 ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan berbagai jenis example ya. Teman-teman bisa mempelajari lewat berbagai example ini gitu ya. Nah, langsung saja kita akan membuat project dari awal gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke starter template ini ya. Dimana di dalam starter template ini rekan-rekan bisa menjumpai gitu ya berbagai jenis varian dari ESP32 gitu ya. Ada ESP32 versi 1 gitu ya, ada S2-nya, S3-nya dan berbagai jenis produk ESP32 gitu ya. Nah, satu hal yang harus rekan-rekan ketahui gitu ya, mungkin kedepannya ESP yang akan kita gunakan gitu ya, tidak tersedia secara default saat ini gitu ya di Walkway gitu ya. Meskipun beberapa waktu sebelumnya memang tersedia gitu ya, entah kenapa di beberapa waktu terakhir Walkway tidak menyediakan versi ESP yang kita akan gunakan selanjutnya gitu ya. Tetapi tidak perlu khawatir, nanti kita akan belajar bagaimana juga caranya supaya kita tetap bisa menggunakan ESP atau jenis ESP32 yang akan kita gunakan di project-project berikutnya. Oke, kita klik aja salah satunya ya. Saya klik aja yang paling kiri atas ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini gitu ya, kita sebenarnya sudah berhasil meng-create suatu project gitu ya, di mana teman-teman bisa membuat project di workspace ini, di mana di sisi kiri ini adalah sisi programming kita atau sisi di mana kita akan melakukan program gitu ya, atau membuat program-program yang akan kita jalankan. Sementara di sisi kanan ini adalah perangkat keras virtual kita. Dalam konteks ini adalah ESP32 gitu ya. Selain itu juga di sini ada beberapa file ya. Nah, contohnya mungkin library manager gitu ya. Di sini nanti kita bisa menambahkan library yang kita akan gunakan gitu ya. Teman-teman tinggal pilih gitu ya. Terus selain itu juga ada diagram JSON. Nah, diagram JSON ini sebenarnya representasi aja ya dari hardware gitu ya. Kalau dalam bentuk kode seperti ini gitu ya, tetapi ini mungkin jarang akan kita pakai kecuali di kondisi tertentu ketika nanti kita ingin memanipulasi perangkat kerasnya gitu ya. Tapi nanti kita akan lakukan sedikit saja. Terus terakhir ada sketch.ino. Nah, ini adalah program utama kita, di mana di sini nanti adalah workspace di mana kita akan membuat program kita gitu ya, untuk memerintahkan atau dijalankan di perangkat keras yang ada di sebelah kanan yang virtual ini gitu ya. Selain itu juga di sisi kanan, nah gitu ya, di sini juga ada tombol play gitu ya. Ketika rekan-rekan sudah selesai membuat program gitu ya, atau menyusun rangkaian, rekan-rekan ingin mensimulasikan hasilnya gitu ya, rekan-rekan tinggal klik start di simulation ini gitu ya. Terus di kanannya ada add new part. Nah, di sini tempat rekan-rekan bisa mendapatkan supporting komponen ya, seperti mungkin LED gitu ya, resistor, berbagai jenis display gitu ya. Terus apalagi di sini ada input ya, berupa mungkin analog joystick gitu ya, atau sensor-sensor gitu ya. Nanti akan ada di tombol add komponen itu ya. Teman-teman bisa explore berbagai jenis komponen di sini. Walaupun sekali lagi tidak semua komponen gitu ya yang kita biasa gunakan di real case-nya gitu ya ada di sini gitu ya. Tetapi sekali lagi ini sudah cukup membantu kita mengerti ya konsep-konsep bagaimana membuat suatu project gitu ya,
microcontrollers atau IoT gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ya, langsung saja ya. Setelah rekan-rekan perhatikan, kita sudah memiliki satu project gitu ya. Maka proses terakhir sebelum kita memulai project-project kita adalah kita akan memanipulasi jenis ESP32 yang kita gunakan. Nah, seperti yang rekan-rekan perhatikan, mungkin kedepannya kita akan menggunakan ESP32 seperti ini gitu ya. Dan ini terlihat berbeda ya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan ya, dengan walkway kita, Oke, nah berbeda gitu ya. Ya, ini namanya ESP32, versinya sama gitu ya, antara yang kita gunakan ini gitu ya dengan yang di walkway ini sebenarnya sama gitu ya. Cuma memang kaki-kakinya atau pin outnya itu posisinya sedikit berbeda gitu ya, dimana yang disimulasi ini kita sebutnya memang adalah ESP32 yang memiliki jenis kaki 38 seperti ini ya. Oke, yang kakinya lebih mirip ke sini. Sementara kedepannya yang akan kita gunakan itu adalah versi yang seperti ini ya, yang 30 pin gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengubah ya dari ESP32 38 pin ini menjadi ESP32 yang 30 pin ini gitu ya, sesuai dengan hardware yang akan kita gunakan ke depannya gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Sederhana sekali, rekan-rekan cukup masuk ke diagram JSON, oke. Karena diagram JSON ini adalah representasi dari hardware-nya, kita bisa memanipulasi hardware yang kita gunakan di sini. Nah, cukup rekan-rekan ubah bagian ini ya, bagian tipenya, oke. Oke, ini dinamakan versi 4 ya. Nah, kita harus ganti tulisan board ESP32 DevKit C4 ini menjadi walkway. Oke, ESP32 DevKit. Nah, ini dibuang ya. C versi 4-nya itu diganti dengan versi 1. Nah, ini. Nah, sehingga sekarang kalau rekan-rekan perhatikan gitu ya, jenis ESP yang kita gunakan di sini gitu ya, sama gitu ya antara perangkat kerasnya dengan simulasinya. Oke. Jadinya yang diganti rekan-rekan bagian tipe. Nah, selain bagian tipe, rekan-rekan juga ganti bagian connectionnya ya. Di bagian connection yang diubah cuma ini ya, ESPTX gitu ya, dijadikan ESPTX0, dan ESPRX dijadikan ESPRX0. Nah, seperti ini. Nah, setelah ESP-nya jadi, silahkan rekan-rekan save ya. Nah, oke. Sebagai template teman-teman nanti ke depannya gitu ya. ESP32 misalkan ya. ESP32 Micro Indo. Oke. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita sudah bisa melakukan berbagai jenis project kita nanti ke depannya menggunakan ESP32 DevKit versi 1 ini. Oke.